9 September. Shalom pemirsa CV Indonesia. Senang rasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu lagi, untuk mendengarkan amaran Tuhan dari buku Bersama Tuhan di waktu fajar, di mana dikatakan bahwa dengan bimbingan dan doanya kita boleh dapat diyakinkan bahwa dia sedang pergi ke sana, dan ada hari yang tepat di mana dia akan datang untuk mengklaim kita sebagai miliknya. Dia akan datang menjemput kita untuk tinggal bersama dengan dia. Sebab itu, marilah kita persiapkan diri kita untuk bisa hidup dengannya setiap harinya. Kita boleh berubah akan perilaku kita boleh merubah akan tabiat kita untuk bisa menjadi tabiat seperti dia. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 275 dengan judul Keputusan Seorang Murid. Ayat intinya terambil dalam Lukas 5 ayat 28. Kita boleh membuka Alkitab kita untuk membacanya. Katanya, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Bacaannya, ketika Kristus memanggil murid-muridnya untuk mengikuti dia, ia tidak menyodorkan kepada mereka harapan menyenangkan dalam kehidupan ini. Ia tidak menjanjikan kepada mereka keuntungan atau kehormatan duniawi, ataupun mereka mengadakan suatu ketetapan berapa yang mereka harus terima. Kepada Matius yang sedang duduk di meja pembayaran cukai, Juru Selamat berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Sebelum memberikan pelayanan, Matius tidak menunggu untuk menuntut gaji tertentu yang sama dengan jumlah yang diterimanya dalam pekerjaan sebelumnya. Tanpa bertanya atau ragu-ragu, ia mengikuti Yesus. Cukuplah baginya bahwa ia akan bersama-sama Juru Selamat, sehingga ia dapat mendengar perkataannya dan bersatu dengan dia dalam pekerjaannya. Baik, bacaan kita sangat menarik, mengajarkan kepada kita waktu Tuhan datang untuk memilih akan murid-muridnya. Dan juga di sini katakan bahwa keputusan murid-muridnya. Di dalam judulnya mengatakan keputusan murid-muridnya, di mana Tuhan datang dengan cara yang dia lakukan adalah dia tidak memberikan harapan untuk menjodorkan kepada mereka harapan menyenangkan, tetapi dia datang dengan memberikan satu janji bahwa harus mengikuti dia. Dan juga dia tidak menjanjikan mereka atau menjanjikan kepada murid-muridnya untuk suatu keuntungan atau kehormatan duniawi, ataupun mengadakan suatu ketetapan berapa yang harus mereka terima. Dia datang tidak memberikan satu ketegasan bahwa mereka akan memiliki kehormatan duniawi dan juga memiliki gaji atau mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi dia datang dengan cara dia mengajak mereka untuk mengikuti dia. Sehingga pada saat dia datang mengajak, murid-muridnya itu dengan tidak bertanya dan ragu langsung bangun dan mengikuti dia. Pada waktu Matius sedang duduk di meja pemungut cukai untuk menagih utang-utang itu, Tuhan datang kepadanya mengatakan, "Ikutlah aku." Tidak bertanya-tanya lagi atau tidak dengan keraguannya Matius, dia bangun lalu mengikuti Yesus. Itulah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tuhan sedang datang dalam kehidupan kita. Dia datang mengajak kita untuk mengikuti dia. Sebab itu jangan dengan kemanusiaan kebiasaan kita bertanya dan ragu akan mujizat Tuhan itu. Tapi kita harus percaya bahwa murid-murid saja bisa dijagai oleh Tuhan dengan cara mereka tidak ragu untuk dekat dengan dia. Begitupun dengan kita tidak boleh ragu. Tuhan sudah menciptakan kita dan dia sudah memberikan harapan kepada kita untuk kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan pada saat Matius diajak, dia percaya bahwa dia akan hidup dengan Juru Selamat, bersama-sama dengan Juru Selamat, sehingga ia dapat mendengarkan perkataannya dan bersatu dengan dia dalam pekerjaan. Jadi dia yakin bahwa dia akan hidup bersama-sama dengan Juru Selamat. Dia juga akan mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan dan juga akan bersatu dengan dia di dalam hal pekerjaan.
Bersatu dengan dia dalam hal pekerjaan artinya adalah bersatu dalam pelayanan Tuhan. Akan melayani Tuhan. Itulah yang harus kita ingat selalu, bahwa kita hidup dengan Tuhan berarti kita siap untuk melayani Tuhan. Begitulah dengan murid yang baru saja dipanggil. Ketika Yesus memanggil Petrus dan teman-temannya untuk mengikut dia, dengan segera mereka meninggalkan perahu dan jalan mereka. Beberapa dari murid ini mempunyai sahabat yang nafkahnya harus mereka tanggung. Tetapi ketika mereka menerima undangan juru selamat, mereka tidak ragu-ragu bertanya-tanya, bagaimana saya akan hidup dan memberi nafkah kepada keluarga saya. Mereka taat pada panggilan itu, dan ketika kemudian Yesus bertanya kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Mereka dapat menjawab, satu pun tidak. Baik, jadi ini adalah contoh di mana Tuhan memanggil murid-muridnya. Pada saat dia memang setelah memanggil Matius, dia panggil juga murid-murid yang lain, contoh seperti Petrus dan teman-temannya. Pada saat mereka pergi untuk nelayan, dan pada saat mereka pulang, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan datang dan mengajak mereka untuk mengikut sebagai muridnya. Tapi mereka tidak ragu lagi. Dengan adanya Tuhan, mereka percaya bahwa berkat akan disediakan. Seringkali kehidupan kita manusia, pada saat kita menghadapi keadaan seperti itu, kita akan merasa bahwa kita akan diberikan berkat yang begitu mewah, berkat yang begitu besar pada saat kita mengikuti Tuhan. Tapi pada saat Petrus dan teman-temannya diajak oleh Tuhan, mereka langsung meninggalkan perahu dan jalan mereka. Meskipun ada tanggung jawab berat yang mereka rasakan, adalah mereka bertanggung jawab di dunia ini sebagai pemimpin keluarga, di mana mereka harus menafkahi keluarga mereka. Mereka harus menafkahi orang-orang yang tidak mampu. Tapi pada saat Tuhan mengajak, mereka tidak ragu untuk meninggalkan itu. Ini adalah pelajaran penting bagi kehidupan kita, di mana mengajak kita bahwa kita harus bisa seperti Petrus dan teman-temannya. Kita harus berani untuk meninggalkan hal duniawi untuk masuk ke dalam dunia pelayanan. Kalau kita masuk di sana, semua kebutuhan kita Tuhan akan cukupkan. Tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita boleh berpikir bahwa keluarga kita penting, tapi pada saat ini pelajaran yang penting yang kita dapatkan dari Petrus dan teman-temannya, pada saat mereka memiliki tanggung jawab di dunia ini untuk menafkahi keluarga dan orang-orang kekurangan, tapi Tuhan datang mengajak untuk masuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Maka mereka siap, dan pada saat mereka sudah mengikuti Tuhan, Tuhan berkata kepada mereka bahwa ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Mereka dapat menjawab, satu pun tidak. Berarti Tuhan menjaga mereka, di mana pada saat mengikuti Dia, Tuhan bertanya kepada mereka, pada saat engkau mengikuti aku, apakah engkau kekurangan? Mereka sendiri menjawab, tidak kekurangan sedikit pun. Jadi Tuhan penuhi apa yang mereka butuhkan. Pada saat mereka mengikuti, mereka tidak menginginkan sesuatu hal yang lebih besar dari Tuhan. Sehingga Tuhan dapat mengetahui akan hati mereka, sehingga Dia memberikan atau Dia menutupi akan kekurangan pada saat mereka ingin menafkahi akan keluarga dan juga orang-orang yang tidak berkecukupan itu. Jadi marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia sendiri akan mengatur hidup kita. Dia akan cukupkan apa yang kita butuhkan, sehingga kita boleh merasakan Tuhan itu ajaib bagi kehidupan kita. Tuhan itu tidak ada yang mustahil untuk memberikan suatu keadilan dalam kehidupan kita kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Dewasa ini Juru Selamat memanggil kita sebagaimana Ia memanggil Matius dan Yohanes serta Petrus ke dalam pekerjaannya.
Jika hati kita dijamah oleh kasih-Nya, maka pertanyaan tentang imbalan tidak akan merupakan yang terpenting dalam pikiran kita. Pelayanan Injil halaman 98 dan 99. Jadi dalam buku Pelayanan Injil ini dikatakan bahwa dewasa ini juru selamat memanggil kita, atau pada saat kita sudah mengetahui ini, Tuhan sedang memanggil kita. Contohnya seperti memanggil Matius, Yohanes, serta Petrus itu. Sekarang kita juga mendapat panggilan untuk masuk ke dalam pekerjaannya. Dan pada saat kita sudah masuk, jika hati kita dijamah oleh kasih-Nya, maka pertanyaan tentang imbalan tidak akan merupakan yang terpenting dalam kehidupan kita. Jadi pada kita sudah masuk dalam pekerjaan, maka pekerjaan kita sudah tidak harus menginginkan imbalan. Karena imbalan itu tidak penting lagi dalam kehidupan kita. Karena yang terpenting adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi kita harus ingat itu, bahwa pelayanan kita yang harus kita tingkatkan. Maka akan ada berkat yang kita rasa itu kekurangan dalam sifat kemanusiaan kita, akan dipenuhi oleh Tuhan. Dan berkat itu akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang harus kita ingat, bahwa dalam buku Pelayanan Injil ini mengatakan kepada kita seperti itu. Kita harus percaya bahwa buku ini memberikan kita contoh bahwa kita harus sanggup untuk menjalani kehidupan kita di dalam pekerjaan Tuhan. Prinsip selamat tepat. Prinsip selamanya tepat. Tidak ada seorang dapat maju di dalam pekerjaan Tuhan kecuali seluruh hatinya berada di dalam pekerjaan itu. Dan ia menganggap segala sesuatu itu kerugian demi keutamaan pengetahuan tentang Kristus. Kemana saja ia pergi, dengan gembiranya mereka itu akan mengikuti dia. Alfa Omega jilid 5 halaman 287 dan halaman 288. Jadi kita hidup harus berprinsip, karena prinsip selamanya tepat. Jadi pada saat kita mau maju dalam pekerjaan Tuhan, berarti kita harus berahkan seluruh hati kita untuk berada dalam pekerjaannya dan menganggap segala sesuatu itu kerugian demi keutamaan kita tentang Kristus. Artinya adalah kita harus menganggap bahwa kerugian kita adalah kerugian kita secara manusiawi, tapi keutamaan kita adalah mengetahui tentang Kristus sendiri. Jadi kita pada saat kita mengetahui tentang Kristus, kita akan rendah hati dan kita akan bekerja di dalam pekerjaannya itu dengan sesungguh-sungguhnya atau dengan sepenuh hati. Sehingga kemanapun kita pergi, kita selalu gembira untuk mengikuti Tuhan. Jadi sebagai seorang murid berarti siap untuk masuk ke dalam hal yang tidak diinginkan oleh dirinya. Contohnya adalah menyerahkan hidup kita, memberikan hatinya lebih nyata kepada Tuhan, bahwa menganggap itu adalah sesuatu hal yang bermakna untuk mengetahui tentang Tuhan. Sehingga pada saat kita sudah mengatakan kita menjadi seorang murid, berarti kita sudah siap untuk memiliki tanggung jawab di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi biarlah firman ini boleh mengajak kita untuk kita lebih mengerti lagi apa makna besar Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat dia datang memberikan kita ajakan untuk mengikuti dia, apakah kita siap atau tidak. Kembali lagi pada diri kita masing-masing. Jadi biarlah pelajaran ini boleh saya bawakan untuk kita semua boleh mendapatkan berkat yang baru. Biarlah kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.